Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini aku bisa kembali lagi di video terbaru aku. Tapi ini part kedua dari mencatat keuangan yang kemarin. Nah, di sini aku bakal sharing sama teman-teman tentang kendala atau masalah kesulitan mengatur keuangan, atau kebanyakan tidak bisa uang ini itu lebih banyak digunakan pada kebutuhan atau pada keinginan sendiri. Jadi aku di sini kemarin udah ngepost kayak minta dari teman-teman untuk ngisi question box tentang apa sih kendala kalian dalam masalah keuangan itu. Jadi kali ini aku bakal jawab pertanyaan dari teman-teman yang insya Allah aku bakal kasih juga solusinya, dimana solusi ini semoga nantinya bisa membantu teman-teman yang memiliki kendala keuangan yang nantinya bakal aku baca satu persatu. Enggak deh, kayaknya nggak satu persatu deh karena banyak banget, jadi nanti aku pilihin. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang kemarin aku sempat tanya di question box, yaitu bentar aku lagi cari-cari. Yang sempat kemarin sih aku bikin question box tentang jadi apa yang menjadi kendala kalian dalam mengatur keuangan. Di pertanyaan yang pertama yaitu dari Baholiah. Nah, di sini dia tanya, keranjang belanja Shopee menggiurkan BTW. Untuk itu saya belum bisa menyebut diri pintar mengatur keuangan. Jadi memang sih kayak keranjang Shopee sama yang namanya M-Banking kalau berhubungan dan sinkron, wow, sangat bahaya banget. Bener gak sih? Kayak kita, terus apalagi tambahnya ShopeePay. Wow, kita kayak taruh uang di ShopeePay kayak berapa ya? Ini pengalaman temen aku sih, kayak naruh uang 1 juta tiba-tiba habis dan gak tahu beli apa dianya. Ya udah, lihat bagus, taruh di keranjang, check out, taruh di keranjang, check out. Apalagi yang punya M-Banking cuma modal salin terus taruh di virtual account udah selesai. Dan itu sangat-sangat berbahaya banget sih. Jadi kalau menurut aku lebih baik, saran dari aku solusinya buat teman-teman, ketika kamu beli barang di Shopee itu bener-bener barang yang sudah kamu list sebelumnya. Jadi kayak contohnya kayak aku ini, aku itu selalu mengelis barang-barang yang aku mau beli. Jadi kayak bulan depan aku mau beli barang ini, barang ini, barang ini. Contoh ada 5 nih barangnya, tapi di 5 ini masih aku kayak selisih lagi mana yang bener-bener harus aku prioritaskan untuk bulan depan aku memang harus beli gitu. Jadi nggak semuanya barang yang aku list itu bakal aku beli, enggak sama sekali. Jadi aku masih prioritaskan mana yang harus benar-benar aku beli. Setelah itu untuk next time yang sisa-sisanya aku baru beli di bulan selanjutnya, atau memang aku punya reward dalam diri aku sendiri, atau aku juga punya uang yang benar-benar lebih dan akhirnya aku bisa beli barang tersebut. So no problem untuk lakuin itu. Tapi kalau benar-benar memang kalian nggak bisa mengkontrol keuangan kalian dalam mengatur keranjang yang ada di Shopee, itu sangat parah sih. Karena memang menggiurkan banget kan kalau udah di keranjang Shopee, udah barang banyak, sudah kebetulan ada diskon, promo. Wow, mungkin tanpa kita sadari kita langsung check out aja gitu. Dan apalagi kalau kita nggak mengatur keuangan kita dalam pencatatan keuangan yang ada di part pertama aku itu, sama yang namanya buat list, buat kertas, terus itu kasih list apa yang aja kamu mau beli, dan kamu lebih pikirkan lagi mana yang harus diprioritaskan untuk kedepannya, yang mana yang kamu beli. Itu aja sih saran aku, semoga bermanfaat. Karena ini pertanyaannya banyak banget teman-teman, jadi aku ambil kesimpulan dari pertanyaan tersebut dari teman-teman, karena memang pertanyaan ini banyak yang sama sih kayak kendalanya. Jadi yang ketiga adalah aku dari Aziza Zai. Saat dihadapkan antara kebutuhan dan keinginan, uang lebih dominan dipakai hanya untuk keinginan saja. Dan ini teman-teman bener-bener kebanyakan dari question box aku yang ngasih aku pertanyaan itu rata-rata yang kayak gini, keinginan lebih mengalahkan kebutuhan. Ini sebenarnya gimana ya, kayak aku yang tadi itu, kita harus buat list apa aja yang kita mau beli, list apa yang memang kita harus butuhkan untuk kita prioritaskan, dan apa aja yang bener-bener kita nggak kita butuhkan, itu jangan dimasukkan ke dalam list atau tiba-tiba kita beli. Mungkin dalam teman-teman itu bisa dicoba dulu ya buat yang namanya list
apa itu kebutuhan. Setelah itu ketika teman-teman dihadapkan yang namanya keinginan yang tiba-tiba muncul, teman-teman bisa kembali lagi flashback melihat list tadi itu, ternyata memang kebutuhanku lebih kuat ya dibandingkan keinginanku. So yang keinginan ini bisa ditunda-tunda dulu. Next time kalau memang ada rezeki lebih atau reward dalam diri aku, mungkin ini bisa aku jadikan hadiah dalam diri aku. Tapi kalau memang ternyata ini hanya cuma keinginan biasa atau keinginan yang hanya untuk memanjakan mata, ya kan, apalagi wanita tuh kan ya, cuma memanjakan mata, so ini lebih baik dibuang jauh-jauh. Solusi aku kembali lagi, kita buat list catatan untuk kebutuhan yang kita mau beli. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk kita mengkoreksi kembali ketika kita ingin beli keinginan, ternyata ada kebutuhan yang lebih harus kita prioritaskan. Tadi mencatat keuangan tujuannya untuk kita bisa melihat juga dalam mengatur keuangan kita untuk tidak selalu cepat-cepat menghabiskan uang. Karena kalau kita lihat keuangan kita nih, jadi kita tahu, oh ternyata uangku udah habis segini nih. Kalau beli keinginan nggak mungkin cukup karena kebutuhan pun juga masih banyak. Oke, semoga membantu ya Aziza. Ini temen aku sih Aziza. Dari Arizan_1720, masih sering nggak bisa milih antara yang dipengenin sama yang dibutuhin. Kan yang tadi kayak lebih apa ya, uangnya tuh yang punya Aziza tadi kan kayak uangnya lebih banyak digunakan pada keinginan dibandingkan pada kebutuhan. Nah kalau yang si Arizan ini, dia itu lebih nggak tahu bagaimana cara bedain mana yang itu kebutuhan atau yang ini tuh kepentingan. Jadi gini sih, kalau aku bisa kasih saran, yang namanya kebutuhan itu yang jelas-jelas bakal diprioritaskan dalam diri kamu itu dalam jangka yang panjang dan manfaatnya bisa dibilang sangat banyak dan itu sangat berpengaruh dalam hidup kamu. Itu kalau menurut aku yang namanya kebutuhan. Tapi kalau namanya keinginan itu hanya sebuah manjaan mata yang sama sekali kita nggak kebutuhin, yang sama sekali nggak ada gunanya, yang sama sekali kita nggak gunain untuk kedepannya, atau yang bahkan kita udah beli kita cuma pegang aja tapi kita nggak gunain. Itu yang namanya keinginan sih. Terus setelah itu kita cuma pandang dari yang namanya hal lucu, hal unik, ya cuma gitu aja yang namanya keinginan. Tapi kalau kebutuhan, kita lihat barang itu banyak banget manfaatnya, terus itu kedepannya bisa buat lebih produktif lagi atau banyak berpengaruh dalam keseharian kita. Itu sih bedanya kebutuhan sama keinginan. Itu versi aku, semoga membantu. Dari Rodatul_ulum, masih belum bisa membedakan mana yang penting dan yang enggak, jadi main dibelanjakan aja tuh uang. Itu kembali lagi sih kayak yang punya Arjan tadi. Jadi udah aku jelasin ya, yang penting kamu bisa membedakan dulu mana yang kebutuhan, mana yang kepentingan. Semoga membantu. Dari Islamia 99, teman tiba-tiba ajak main. Ini dalam ajak main hal apa nih? Kalau hal main gak ngabisin uang sih gak apa-apa, tapi kalau ngabisin uang, aku rasa kalian harus lihat catatan keuangan kalian dulu. Kalau memang ada uang lebih atau memang ada uang sisa dari hal-hal yang sudah kalian targetkan, boleh untuk menjadi hiburan sebentar, tapi jangan sampai kalian berlebihan aja. Kalian berlebihan itu pada dasarnya enggak baik. Oke. Ini dari Hasya Viva, promo Grab Gojek yang di luar nalar jadi kebiasaan boros jajan. Bener banget. Ini permasalahan yang sering terjadi pada anak kos. Kayak apa ya? Kayak lihat sedikit promo itu bawahnya pengen beli. Tapi kita lihat dulu kondisi dalam per kita sendiri yang pertama. Terus memang makanan ini itu karena kita bener-bener lapar atau memang bener-bener kita terpengaruh oleh promo. Jadi aku gini sih, kalau aku melihat promo, nggak semua ada promo aku bakal beli di GrabFood, walaupun itu promonya besar-besaran. Tapi kalau benar-benar aku nggak lapar, aku nggak bakal beli walaupun itu promo. Karena apa ya,
Sebenarnya promo itu ujian dalam mengatur keuangan sih. Sebab kalau kita terkecoh sama promo terus, itu lama-lama kita nggak kerasa uang kita tuh juga habis di sana. Jadi pentingnya untuk kita itu mempunyai pengaturan atau pencatatan keuangan yang udah aku jelasin di part pertama. Fungsinya agar kita itu bisa mengkontrol keuangan kita, yang dimana nih kalau aku sendiri anak kos-kosan, jadi uang 500.000 itu aku udah cukupin, harus cukup untuk beli makanan atau minuman, jadi termasuk yang ada di GrabFood. Makanya itu kalau uangnya memang benar-benar udah lebih limit atau mau mendekati limit, aku nggak bakal beli walaupun itu promo, karena apa ya, promo itu nggak bagus juga dalam diri kita kalau kita terus manjain. Jadi kembali lagi kita harus melihat, mengatur keuangan kita agar kita tuh tahu, oh batasannya ini, oh ternyata aku belum beli apa-apa sih makanan dan kebetulan ada promo, ya udah bagus deh, itu malah mantap. Oke guys, ini pertanyaan yang terakhir dari Dewi Uki Syafitri. Dalam pembagian uang yang menjadi kendala masih bingung. Nah, kembali lagi di part pertama ya teman-teman, cara untuk membagikan uang kita, yang mana untuk kebutuhan, yang mana untuk keinginan. Itu yang pertama kita buat yang tadi pencatatan keuangan, terus yang kedua kita buat list, yang ketiga kita bisa buat buku tabungan baru untuk khusus tabungan sendiri. Itu sih solusi aku. Oke, semoga kalian paham apa yang aku jelasin dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah, dan buat teman-teman yang lagi butuh solusi tentang bagaimana sih cara atau meminimalisir keuangan yang sebenarnya. Jadi cukup sekian dari video aku, semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa untuk like video ini, komen positif, dan share ke teman-teman kalian yang butuh banget video ini. Dan see you next time di video selanjutnya. See you and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.